Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pastor, suster, dewan juri kami sekalian. Saya Fortuna Egregia Manalu. Umur 7 tahun. Utusan dari Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran. Hari ini saya akan bertutur kitab suci tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kawan-kawan yang terkasih, ada sebuah kisah dalam kitab suci tentang orang kaya yang hidupnya sangat senang. Makanan dan minumannya enak-enak. Tidurnya di kasur yang empuk. Bajunya bagus-bagus. Rumahnya sangat besar dan indah. Pokoknya semua enak. Tetapi di depan rumahnya ada orang miskin yang badannya penuh borok, jorok. Orang miskin itu bernama Lazarus. Lazarus ini sangat miskin. Makanan saja tidak punya. Tidur pun di depan rumah orang kaya itu. Tidak pakai bantal, tidak pakai kasur, tidak pakai selimut. Kalau kita kan, kalau mau tidur, disayang bapak mama, pakai bantal, pakai selimut. Tidak seperti Lazarus yang miskin itu. Setiap hari, Lazarus menunggu makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu, agar dia bisa makan. Tetapi orang kaya itu tidak pernah mau memberi makanannya kepada Lazarus. Bahkan kadang-kadang kalau ada makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu, Lazarus berebut dengan anjing-anjing yang ada di sana. Dan anjing-anjing itu sering menjilati borok yang ada di badan Lazarus. Kasihan kan kawan-kawan? Kawan-kawan yang terkasih dalam Tuhan, setelah beberapa lama orang kaya Lazarus pun meninggal. Tetapi Tuhan membawa Lazarus ke surga, ke pangkuan Bapak Abraham. Teman-teman masih ingat tentang Bapak Abraham? Atau ada yang sudah lupa? Kalau ada yang sudah lupa, mari kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Mari puji Tuhan. Nah, Bapak Abraham itu bapak segala bangsa. Bapak aku, bapak kawan-kawan, bapak Lazarus dan juga bapak orang kaya tadi. Mengapa Lazarus dibawa ke surga? Karena semasa dia hidup di bumi, walaupun miskin, dia tidak pernah mencuri dan berbuat jahat. Walaupun orang kaya itu tidak memberi makanannya kepada Lazarus, Lazarus tidak jahat kepada orang kaya itu. Maka Lazarus disayang Tuhan. Setelah berjalan beberapa lama, orang kaya itu pun meninggal. Tuhan menempatkannya di neraka. Dari neraka, dia melihat ke atas
melihat Lazarus dipangku oleh Bapak Abraham. Kita juga senang kan kalau dipangku Bapak kita? Begitu juga Lazarus. Dia senang sekali dipangku oleh Bapak Abraham. Melihat Lazarus enak-enakan dipangku oleh Bapak Abraham, sedangkan dia di neraka, panas, haus. Maka dia berkata kepada Bapak Abraham, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke dalam air, lalu memasukkannya ke dalam mulutku. Karena aku sangat menderita di nyala-nyala api ini." Padahal kan dulu Lazarus penuh borok dan jorok. Tapi setelah di surga, dia bersih dan tampan. Atau istilah sekarang, glowing gitu loh. Dan dulu orang kaya itu banyak makanan enak, minuman lezat. Tetapi sekarang dia di neraka, dia mengemis tetes air dari jari Lazarus. Nah, jarak antara surga dan neraka terbentang jurang yang sangat lebar dan luas. Sehingga dari surga tidak bisa ke neraka, dan dari neraka tidak bisa ke surga. Ngerikan kawan-kawan? Berarti orang kaya itu tidak bisa mendapatkan tetes air dari jari Lazarus. Kawan-kawan, orang kaya ini pun berpikir, wah, sakit sekali ternyata di neraka ini. Oh, masih ada saudara-saudaraku di dunia. Mereka harus diperingatkan biar mereka tidak seperti aku ini. Lalu dia bermohon lagi kepada Bapak Abraham. "Bapak Abraham, kalau begitu suruhlah Lazarus ke rumah ayahku agar memperingatkan saudara-saudaraku biar mereka tidak seperti aku ini." Nah kawan-kawan, apa jawaban Bapak Abraham? "Kesaksian Musa dan para nabi sudah ada, kalau mereka percaya, mereka akan selamat. Tetapi kalau mereka tidak beriman, walaupun orang yang sudah mati lalu bangkit memperingatkan mereka, tetap saja mereka tidak percaya." Nah kawan-kawan yang terkasih dalam Tuhan, pesan Injil kita pada hari ini mengingatkan kita agar kita jangan sampai seperti orang kaya tadi. Kita harus menyayangi orang miskin dan mencintai sesama manusia agar kita juga disayang Tuhan. Walaupun miskin, kita tidak boleh mencuri dan berbuat jahat seperti Lazarus yang tetap baik walaupun miskin. Kawan-kawan, sudah banyak kesaksian para nabi sampai Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati mengingatkan kita agar kita jauh dari neraka. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk anak kita, Fortuna Manalu.